Allah saya akan berangkat ke lapangan menemui para orang tua. Alhamdulillah kalau di daerah kami ini tidak berlaku PPKM-nya. Jadi kita ini berada di level 3. Jadi tidak terlalu ketat. Insya Allah hari ini saya akan coba ke orang tua, akan mengobservasi dan akan memenuhi tugas KKN di IKIP Siliwangi tahun 2021. Alhamdulillah saya sudah sampai di rumah beliau. Saya sekarang mengunjungi kebetulan teman saya namanya Ibu Rika. Kita sudah ngobrol-ngobrol awalnya. Beliau bersedia diwawancara, namanya Ibu Rika. Dia punya anak sekitar umur 7 atau 8 tahun. Sekarang dia belajar BDR kalau tidak salah. Jadi kita berbincang-bincang dengan beliau seperti apa kondisi belajarnya dan bagaimana sistemnya. Kita sama-sama nanti wawancara dia. Alhamdulillah saya sekarang sudah ada di rumah Ibu Rika. Ibu Rika kebetulan teman saya, rekan saya, saudara saya. Beliau kebetulan punya anak namanya Sakti. Kelas berapa Sakti? 2. Kelas 2 SD. Nah, kita tanya-tanya bagaimana sih keadaan pembelajaran mereka di keadaan belajar pas PPKM ini ya. Assalamualaikum Ibu Rika. Waalaikumsalam Pak Yusuf Priadi. Yusuf jadi mah. Begini Ibu Rika, mohon maaf saya tanya-tanya tentang kegiatan pembelajaran daring Sakti berarti ya. Gitu. Nah, pertama bagaimana menurut Ibu Rika tentang peraturan pemerintah nih yang memberlakukan PPKM sekarang, dan apa dampak bagi keluarga Bu Rika khususnya gitu? Maksudnya dampak ke ekonomi? Iya. Untuk PPKM khususnya untuk Sakti ya Pak ya, yang masih sekolah jenjang SD, pasti ada dampak untuk ke anak. Terutama saya pribadi sebagai orang tuanya tidak bisa membimbing seutuhnya yang tadinya ibaratnya saya menyekolahkan anak agar bisa membaca, kemudian memasrahkan kepada bapak ibu guru di SD, tapi malah dibalikan lagi ke saya sebagai orang tuanya Pak. Makanya anak sampai sekarang ada kelemahan, dari membaca belum bisa Pak, terus tatap muka di SD belum ada pertemuan sampai sekarang. Masih tetap tugas, hanya pemberian tugas yang ditekankan oleh bapak ibu guru wali kelasnya. Kemudian dampak yang lainnya kepada keluarga itu teh apa? Pekerjaan, karena suami saya pekerjaannya hanya wira swasta, mungkin tidak berpengaruh ya Pak ya. Cuma dari patunya nah itu pembayaran yang disebutnya iuran gitu, yang tadinya berenang kalau misalkan nggak waktunya pandemi mah bisa normal penghasilan, kemudian jatah per orang bisa tinggi, tak sekarang mas ada ala kadarnya gitu. Jadi imbasnya teh nggak bisa nuntut apa-apa Pak. Udah sebagai swasta mah ditambah sekarang suami kerja ke orang lain, jadi bayaran nanti rendah. Untuk sekarang tahun ajaran baru efektif tidak pembelajaran daring yang dijalankan? Menurut saya apa untuk kelas 2 dimaksain pembelajaran daring tidak efektif. Kenapa? Karena kondisi handphone anak tidak pernah pegang HP-nya. Kemudian
beberapa anak yang praktek ya Pak, Iya. ya. Sakti yang utamanya pasti anak keteteran karena yang mengondisikan segala rupa absen kehadiran, masalah tugas diarahkan orang tua. Tidak ada pelatihan dari awal. Cekap hatur nuhun Ibu Rika telah mengeluarkan semuanya tentang pembelajaran daring. Kunak-kunak ya di kanal. Sekarang ke Sakti kemarin. Sakti kelas berapa tadi? Kelas 2. Sampai sekarang belajar di rumah pakai apa? Pakai HP. HP-nya punya siapa? Punya ibu. Jadi kalau misalkan ibu gak ada berarti gak belajar berarti ya. Nah, terus ke sekolah tadi berapa? Seminggu itu seberapa kali? Satu kali. Hari apa Sakti? Senin. Oh, Saktinya pengennya belajarnya kayak gimana menurut Sakti? Di sekolah. Pengen belajar di sekolah. Kalau di rumah Sakti suka belajar gak? Suka belajar. Tapi pengen belajar di sekolah. Pengen normal. Pengen main lagi. Oke ya. Terima kasih. Segitu mungkin untuk wawancara observasi di keluarga yang pertama. Mudah-mudahan keluarga kedua, ketiga kita bisa tunggu. Alhamdulillah dengan Bu Rika sudah narasumber pertama. Nanti kita ke narasumber kedua. Sekarang kita sedang di perjalanan mungkin sekitar sekian menit. Mudah-mudahan kita bisa sampai di rumah tepat pada waktunya. Alhamdulillah sekarang sudah ke tempat kedua. Dari rumah perjalanan mungkin sekitar 30 menit lebih. Menuju tempat tinggalnya. Kebetulan ada anaknya yang main sepeda. Sekarang kita ke tempat kedua, yaitu namanya Ibu Putri. Beliau juga rekan saya, teman saya. Dia punya anak wanita. Anak wanita umurnya sekitar 10 tahun. Ini rumahnya. Kita masuk ke rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sudah sampai di kediaman keluarga yang kedua. Tuh, ini ada ibunya, Ibu Putri. Kebetulan memang beliau rekan saya, teman saya, dan ini anaknya, namanya Salsa. Ya, kita langsung saja wawancara beliau dengan tema yang seperti tadi, keluarga yang pertama, yaitu pembelajaran daring ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Putri sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Kakak Salsa sehat? Nah, hari ini saya minta izin kita wawancara, kita ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran daring, Bu Putri ya. Efektif nggak Bu kayak gini dari pembelajaran? Enggak ya? Kenapa tuh? Enggak, pertama gini. Kan kalau di daring berarti orang tua Ya. yang ngebantu ngebimbing anaknya. Heeh. Sedangkan posisinya saya dengan suami kerja. Iya. Jadi anak di rumah sendirian. Jadi kadang kalau misalkan kayak matematika, kan kalau matematika harus dijelaskan. Iya. Nggak mungkin matematika nggak dijelaskan. Mereka nggak akan ngerti. Padahal nggak dijelaskan aja kan masih ada beberapa anak yang kurang ngerti. Dan itu harus nunggu saya pulang dulu. Jadi saya biasanya kalau pulang dulunya minta izin untuk selasa telat ngumpulin tugas. Karena nggak ada yang ngebimbing gitu. Jadi kalau ditanya efektif atau enggak efektif sama sekali. Efektif ya. Tapi ada tidak dampak positifnya atau dampak negatifnya ini tentang pembelajaran daring saat ini di Cianjur? Dampak positifnya kalau menurut pengalaman pribadi sih nggak ada kayaknya ya. Positifnya nggak ada. Mungkin ada yang berpikir bahwa dengan daring anak bisa belajar
dan pinternya Google dan YouTube gitu, tetap nggak akan bisa ngalahin peran guru peran itu guru. ya. Iya, peran guru di sekolah itu nggak bisa digantiin gitu, karena kadang kalau anak, saya pengalaman pribadi gitu ya, si Salsa, kalau misalkan saya ngajarin berujung dengan nangis Iya. gitu kan. Iya. Karena kan beda ya, walaupun Iya. segimanapun kita bisa ngajarinnya gitu, ngajarin anak sendiri itu beda. Jadi kalau dampak positifnya sih sejauh ini gitu ya, yang saya lihat lebih banyak negatifnya kalau daring gitu. Karena kadang gini, guru hanya ngasih YouTube misalkan ya, tapi kan kadang anak nggak bisa ngerti. Ya, mungkin ini terakhir nih, kapan terakhir kali ada pembelajaran luring, berarti ya luar jaringan, Iya. tatap muka? Luring itu terakhir tahun 2020 ya Kak berarti. 2020 ya, berarti udah 2 tahun ya. Iya, pokoknya semester 1 tahun kemarin. Kan sekarang pembelajaran 2021-2020 ya. 2021-2022. Jadi Desember 2020 berarti terakhir kali daring, karena semester kedua itu kan lebih ketat tuh. Jadi mereka lebih selasa daring, full daring semester 2. Sekarang juga daring. Itu mungkin kita ngobrol-ngobrol sama orang tuanya, kita tanya-tanya sedikit ya sama anaknya. Kakak sekolah di mana Kak? SD kamu kelas berapa tadi deh? Kelas 5. Menurut kakak sendiri, menurut kakak belajarnya kalau daring menyenangkan nggak tuh? Enggak, kenapa tuh? Malah udah pusing. Tahu nggak ada yang jelasin? Jadi pengennya kita tetap muka gitu ya. Nah, gitu. Harapan kakak ke sekolah gimana? Kayak biasa lagi normal ya, bisa main, bisa lari-lari gitu ya, bisa ketemu sama teman ya. Oke lah kalau gitu. Sekian teman-teman wawancara saya dengan Bu Putri. Terima kasih Bu Putri, Kakak Salsa terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai ke yang ketiga. Kita akan coba sekarang ke rumahnya, profilnya. Nama ibu ini Ibu Alfrida. Dia punya anak 1, umurnya sekarang mungkin 11 tahun. Kalau tidak salah kelas 6 SD. Nah, ini yang ketiga, mudah-mudahan yang ketiga lancar. Kita akan segera ke kediaman beliau. Saya sudah berkunjung, sudah masuk di keluarga Ibu Alfrida. Siapa sih yang ketiga? Kita langsung saja. Ibu Alfrida, bagaimana kabarnya? Bagaimana pembelajaran anak Ibu pada saat PPKM? Apa normal belajarnya seperti apa gitu di rumahnya? Kalau selama PPKM ini belajar di rumah ya? Ya. Selama PPKM ini anak saya khususnya belajar itu gimana ya? Kadang agak susah disuruh belajar Pak. Kadang malas gitu. Karena dia mungkin kurang semangat, nggak ketemu sama teman-temannya di sekolah. Biasanya kan sambil main gitu. Jadi kurang semangat. Dampak positif dan negatifnya pemberlakuan pembelajaran daring ini, dampaknya apa? Kalau dampak positifnya, jadi anak mengenal apa ya, sosial media gitu, lebih mengenal sosial media. Kalau dampak negatifnya, anak-anak jadi kurang paham tentang materi yang disampaikan oleh gurunya. Iya, iya. Teknik seperti apa yang diterapkan oleh sekolah kepada anak ibu terutama untuk pembelajaran daring ini? Tekniknya apakah memakai Zoom meeting ataukah memang lewat WA group, orang tuanya atau anaknya, atau seperti apa? Lewat WA group Pak. WA group.
Jadi semua tugas-tugas itu Semua tugas-tugas dilewatkan. Oke, terima kasih Ibu. Jika gimana masuk ke setiap hari apa ke sekolah? Nggak pernah ke sekolah? Seminggu sekali. Kalau tugas itu diberikan kapan? Setiap hari Sabtu, berarti setiap hari Sabtu itu datang ke sekolah gitu. Terima kasih Ibu Alfrida. Mudah-mudahan dari ketiga keluarga tersebut, yaitu Ibu Rika dengan anaknya Sakti, kemudian Ibu Putri dengan anaknya Salsa, dan Ibu Alfrida dengan anaknya Zikra, bisa kita simpulkan bahwa pada umumnya mereka masih merasa keberatan dengan pembelajaran daring ini, karena memang para orang tua memiliki kegiatannya masing-masing dalam pekerjaan rumah tangganya sendiri. Kemudian para orang tua keberatan karena bukan hanya pintar saja yang mereka tekankan, tetapi pendidikan karakternya, karena pendidikan karakter itu tidak bisa disampaikan secara tatap maya. Pendidikan karakter dari guru itu harus disampaikan oleh gurunya masing-masing kepada siswanya dengan cara tatap muka. Seperti itu. Untuk pelajaran mungkin bisa dengan secara tatap maya. Tapi dalam beberapa kasus seperti yang saya analisis atau observasi, mereka kesulitan juga karena sarananya belum mereka penuhi. Masih handphonenya atau alatnya masih milik orang tuanya. Dan ada beberapa hal yang memang harus difilter, karena mungkin saja di beberapa tempat anak diberikan sarana berupa handphone dan kuota, tidak menggunakannya secara optimal. Makanya dari itu para orang tua berharap bahwa sekolah bisa berjalan seperti biasa lagi, karena mereka tidak hanya membutuhkan anaknya pintar, tetapi mereka juga membutuhkan anaknya memiliki karakter yang dapat dibangun oleh para guru yang sudah terlatih secara profesional untuk mencerdaskan anak bangsa. Sekian siklus pertama pembelajaran di 3 keluarga dari saya, Yusuf Supriyadi. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan-kekurangan dari hasil observasi saya ke 3 keluarga tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.